Guys, sebelum ni kita tahu ya, iaitu China dan India kekurangan batu bara guys dan mereka meminta pertolongan daripada Indonesia. Tetapi kini lain pula ceritanya, krisis listrik di Inggeris, gas alam Indonesia kelebihan pasokan. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Obrolan Panas. Kini subscribernya adalah 1,3 juta guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang loceng dan klik butang subscribe, tanda sokongan anda kepada Obrolan Panas guys. Jangan segan, jangan malu, tekan je butang merah, bukan susah pun, dan tontonlah sikit videonya, janganlah tekan merah aja kan. Itu tanda sokongan kita kepada Obrolan Panas guys. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah krisis listrik di Inggeris. Gas alam Indonesia kelebihan pasokan. Bagaimana ceritanya guys? Saya pun kadang baca tajuknya kadang kita tak berapa faham guys. Kita kena tengok ceritanya baru kita faham. So, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Halo sobat Baku. Halo sobat. Ketika China dan India lagi pusing-pusingnya pasokan batu bara, negara mama kalian Inggris saat ini mengalami krisis pasokan listrik parah karena gas yang lagi mehong-mehongnya. Ini merupakan peluang besar bagi industri gas Indonesia. Beritanya industri baja, kertas kaca, semen, keramik, dan bahan kimia di Inggris sampai terpaksa tutup pabriknya akibat tarif listrik yang melonjak pesat dan dampak dari krisis energi di Inggris. Harga gas tahun ini bahkan melonjak menjadi 120%. Dan di akhir tahun lalu, harga gas alam ini hanya 2,54 per British Thermal Unit MBTU. Dan per 13 Oktober kemarin, harganya sudah mencapai 5,59 per MMBTU. Wow, 100. Kira macam 100 lebih peratus naik guys. Banyak naik dia, macam 1 kali lipat. Ini ibarat masak Indomie di London aja ya kan. Biaya gasnya mungkin bisa beli babi panggang di Ambawang ya kan? Allah. Misal habis tanding nih kan, Harry Kane mau masak lele goreng, masak mungkin biayanya bisa buat beli sapi di Indonesia ya kan. Ya, mahal guys ya. Mahalnya biaya gas. Mahal aja. Di saat yang bersamaan di belahan bumi utara ini kan sudah memasuki masa-masa musim. So kalau gas sudah naik harga guys, tak mustahil restoran-restoran akan naikkan harga sikit makanan kerana kalau contoh lah, ini contoh guys, anda katalah dulu dia beli gas, kalau di Malaysia ni kalau kita beli gas guys dalam RM30 satu tong kalau RM30, kalau di Indonesia duitnya RM100,000 guys. Kalau dah naik satu kali ganda RM200,000, bermakna kalau dulu kita makan nasi goreng RM5, tak mustahil akan jadi RM7.50 begitulah lebih kurangnya lah takkanlah dia nak naikkan RM10 kan. Sebab naik gas saja pun bukannya naik harga bawang, harga beras kan naiklah separuh daripada gas tu. Takkanlah kau naik harga gas satu kali ganda, kau dulu jual nasi goreng RM5 jadi naik RM10, tak mustahil kan. Tak berapa banyak je gas kau pakai kan, naiklah sikit RM6.50 ke RM6 saja ke kan, naik RM1 lah. Adalah untung sedikit dingin sehingga akan membutuhkan listrik yang lebih untuk kebutuhan masyarakat di Eropa sehari-hari, misalnya untuk pemanas ruangan mereka. Dan di saat situasi krisis gas seperti ini sebenarnya merupakan peluang emas, merupakan berkah bagi Indonesia. Ore. Sebagai salah satu negara pengekspor gas ya kan, khususnya gas alam cair atau liquefied natural gas LNG, ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Betul. Pasalnya gas di Indonesia ni bukan saja pengekspor batu bara guys, pengekspor
gas, pengeksport nikel, pengeksport batu bara, pengeksport macam-macam guys banyak betul, pengeksport sawit. Banyak sangat lah barang-bahan mentah yang ada di tanah Indonesia ni. Kaya sebenarnya Indonesia dengan sumber alam sebenarnya kan guys Indonesia yang melimpah kini menjadi laris manis akibat krisis gas ini. Manis. Pada tahun 2020, produksi gas Indonesia tercatat mencapai 63,2 juta meter kubik. Produksi ini membuat Indonesia berada di peringkat 12 produsen gas di dunia dan berkontribusi 1,6% dari total produksi gas. Guys, dulu sekejap saya kalau pernah juga ternampak kapal ini guys dulu saya fikir kapal apa benda lah kapal ni kan. Kalau anda jugalah, mungkin anda juga yang tak tahu seperti saya kan. Rupa-rupanya kapal ini rupanya bawa gas Baru saya tahu guys. Saya ingatkan kapal ni apa benda dia buat. Ada stadion ke yang dia bawa, stadion bergerak ke? Maaf guys, bercanda. Macam kata Amanda Channel guys Tapi memang betul, saya tak tahu. Bila kita reaction, bila kita belajar sikit demi sedikit, baru kita tahu kapal ni bawa benda ni, gas. Kapal ni bawa kontena. Kapal ni bawa minyak baru kita tahu apa guna kapal-kapal tersebut. Kita tahu kapal je alam dunia. Nilai surplus neraca ekspor impor gas Indonesia pada bulan Agustus sebesar 5,79 triliun rupiah. Nilai ekspor gas Indonesia naik melesat menjadi 104,36% dibandingkan tahun lalu. Banyak guys, banyak keuntungan Indonesia daripada bahan ekspor gas mereka. Kalau dikira memang Indonesia ni boleh katakan kaya sebenarnya dengan sumber-sumber alam. Wow, sangat luar biasa guys. Bahkan peluang yang jarang-jarang terjadi sering sih kayaknya kan. Di mana produksi gas Indonesia masih melebihi kebutuhan gas nasional. Jadi surplus gasnya bisa kita ekspor ke luar negeri untuk mendapatkan cuan-cuan untuk membeli. Cuan-cuan tu apa guys? Saya tanyalah sikit Cuan-cuan tu apa Boleh komen di bawah komentar ni guys. Saya nak baca apa makna cuan-cuan ni. Kapal perang, pesawat tempur kan. Karena apa? Obrolan ni panas ni suka Bila banyak duit je suruh beli kapal perang, pesawat tempur Karena kita tidak punya uang. Ekspor gas berkontribusi 3% terhadap total ekspor Indonesia dan menjadi ekspor terbesar kelima setelah lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, besi, baja, dan karet. Bagaimana menurut kalian tentang peluang emas gas alam Indonesia yang bisa kita ekspor ke Inggris ini ya kan? Tukar tambah mungkin sama sterling ya kan? Silahkan baku hantam kalian di pembangkit listrik tenaga nuklir di Bantar Gebang. Seperti yang dikatakan oleh obrolan panas tadi krisis listrik di Inggris, gas alam Indonesia kelebihan pasokan. So disitulah peluangnya untuk Indonesia menambah lagi pendapatan negara dengan menaikkan harga gas apabila diekspor ke negara Inggris guys Karena biasalah time-time darurat, time-time ni lah kita naikkan harga kan. Bila kita nak naikkan harga lagi, orang nak membeli dengan harga yang mahal, kita jual di situ, kita mendapat keuntungan 1 kali lipat banyaknya guys. Bukan mudah kita nak mendapat durian runtuh ni ataupun peluang emas begini time-time macam ni lah. Sebelum ni kita tahu yang itu China dan India kekurangan batu bara dan merengek-rengek, meraung-raung meminta tolong kepada Indonesia. Kini Indonesia sudah dapat menjual dengan harga 1 kali ganda tingginya, dan kini Inggris pula kekurangan gas. Kini Indonesia mengeluarkan gas dan mengekspor gas kepada Inggris, dan naikkanlah sikit harga supaya ada lebih sikit wang untuk negara Indonesia guys. Sebenarnya memang kita tak nafikan Indonesia memang banyak bahan-bahan mentah, barang-barang mentah seperti minyaknya, gasnya, dengan nikelnya, dengan batu baranya, dengan sawitnya, dengan getahnya. Wow, saya tak tahu nak sebut macam mana guys. Banyak sangat bahan-bahan mentah sebab negara Indonesia memang sangat luas dan besar, lautnya sangat besar jadi banyaklah. Tidak mustahil, memang sangat banyak bahan-bahan ataupun bahan-bahan yang mentah yang ada di Indonesia guys. Memang kita tak nafikan. Seperti Malaysia, sebab negara Malaysia kecil, jadi sumber-sumber alamnya pun kecil jugalah, tetapi
walaupun kecil macam mana pun, Malaysia pun tetap juga pengeluar terbesar sawit di seluruh dunia kan, dan banyak juga Malaysia keluarkan untuk dunia-dunia lain ataupun negara-negara lain membeli dan ekspor daripada Malaysia. Tak kurang juga Malaysia. Tetapi Indonesia memang sangat luas lah, kita tahu, dan kita tak boleh nafikan dengan tanahnya luas, negaranya yang besar, jadi banyaklah barang-barang ataupun bahan-bahan mentah yang ada dan terhasil daripada negara Indonesia, guys. So guys, beruntunglah anda menjadi rakyat Indonesia, guys. Dan di situ banyak peluang-peluang pekerjaan yang akan timbul dan banyak cara kita untuk menaikkan ekonomi untuk negara kita dan untuk keluarga kita sendiri, guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk Ration sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul. So guys, saya juga minta maaf kepada anda kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasa guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.